Satu, ini mau ngapain lagi? Udah ikutin, aman. Dulu ada ulama Jawa Timur bernama Al-Habib Ja'far bin Syekhon Asgaf. Ini ulama besar, ulama besar. Dia ahli palak itu ahli hitungan, ahli hitungan. Nah, dia ngitung nih, dia ngitung bulan Syawal 30, di riwayat yang saya dapat 30. Kalau salah 29 ya, dia 29. Dibilang langsung dikumpulin itu anak istrinya, wahai istriku, wahai anakku, saya puasanya besok. Kalau istri, kalau ibu dan anak ikutin pemerintah. Nah, jadi pahala itu ikut sendiri. Nggak ngasih tahu orang. Kadang orang awam dia bingung, dia mau saya kapan, dari tahun ke tahun begitu mulu, benar nggak? Dari tahun ke tahun itu lagi masalah lebaran kapan? Ya, nggak usah diikutin, kita dari pemerintah ikutin aja. Ada sidang sebagainya, ikutin aja, tenang aja, santai. Ya, santai. وأخرج ابن ماجه والبيهقي عن عبد الرحمن بن عوف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر رمضان شهر كتب الله عليكم صيامه وسنته لكم قيامه فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Baihaqi dari Abdurrahman bin Auf. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad SAW, bulan Ramadan ialah bulan yang diwajibkan oleh Allah kepadamu puasanya, dan aku contohkan kepada Nabi. Aku contohkan kepada kamu bangun sholat malam. Maka siapa yang puasa dan sholat malam dengan benar-benar iman, percaya kepada Allah dan mengharap pahala pada Allah, akan keluar dari dosa-dosanya bagaikan keadaannya ketika dilahirkan dari perut ibunya. Nabi contohkan untuk bangun malam, sholat malam di bulan Ramadan. Sholat tarawih, sholat witir, mau sholat hajat, mau sholat tasbih, sholat tahajud. Terus yang kedua, dia mengharap pahala dari Allah. Dia beriman mengharap pahala dari Allah, maka akan keluar tuh dosa-dosanya dari diri orang yang kayak seperti Nabi yang suruh, seperti bayi yang baru dilahirkan dari ibunya. Beruntung banget umat Nabi Muhammad, ya. Di bulan puasa dia puasa dengan mengharap ampunan dari Allah, dengan mengharap pahala dari Allah, dengan iman kepada Allah. Dan sholat malam dosanya seperti keluar lagi, bersih seperti bayi yang baru dilahirkan. Enak umat Nabi Muhammad itu, padahal umurnya itu sedikit. Baina Siddin Mustab'in, antara 60 dan 70. Kalau umat-umat zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, zaman Nabi terdahulu itu ada yang 1000 umurnya, ada yang 600, ada yang 900. Tapi ibadahnya ada ibadahnya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang umurnya antara 60 sampai 70. Beruntung umat Nabi Muhammad SAW, ganjarannya pahalanya gede seperti pahalanya dari ibadah seperti umat-umat terdahulu. Wa ahmadu an Abi Hurairah man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Hadis dari Imam Ahmad dari Abu Hurairah, siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, karena percaya dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang dahulu dan yang akan datang. Hebat umat Nabi Muhammad SAW. Makanya di bulan Ramadan yang dikit lagi kita mau sambut ini, kita gembira, kita senang.
Jangan jadi nggak senang, jangan jadi nggak senang. Kata Nabi man farroja, siapa orang yang gembira duhur Ramadan, haramallahu ala jasadahu ala niran, kata Nabi. Siapa orang yang gembira, yang senang akan masuknya datang bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya masuk api neraka. Senang, gembira, artinya enak di bulan Ramadan. Syahrul Taubah, Syahrul Rahmah, Syahrul Barakah. Karena di bulan Ramadan itu bulan Taubah, bulan rahmat, bulannya bulan berkah. Itu dia paling enak. Karena yang wajib dilipat gandakan, yang sunnah di bulan Ramadan pahalanya seperti pahala wajib. Jangan kita sia-siakan ini. Makanya pelakuan itu ada sahabat Nabi Muhammad SAW. Dia cerita dengan Nabi Muhammad, ya Rasulullah, saya bisanya ngerjain yang wajib-wajib aja ya Rasulullah. Apakah saya bisa masuk surga? Kata Nabi Muhammad SAW, bisa. Ente masuk surga? Bisa. Itu dengan wajib-wajib yang kau kerjain bisa. Nah, gimana orang itu yang ngerjain wajib apa yang sunnah? Ya, kata ulama, fardu-fardu itu, wajib-wajib itu disebut modal. Kalau sunnah itu kata ulama disebut keuntungan. Nah, kalau kita cari usaha pasti butuh modal dan pengen untung, benar kan? Nah, kita umat Nabi Muhammad jangan seperti modal doang, kita harus untung juga. Jangan usaha dunia ini mau untung, akhirnya kita juga mau untung. Ibarat kata ulama, kalau ada modalnya itu dia masuk surga, surga ini yang standar. Tapi kalau ada sunnahnya, dikerjain sunnahnya, wajib untuk sunnahnya, dia dapat tuh di surganya yang indah, yang cakep, yang insya Allah bersama Nabi Muhammad SAW. Untungnya. Jadi siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang dahulu dan yang akan datang. Wa Abu Dawud wan Nasa'i wa Tirmidzi wal Baihaqi wa Ibnu Majah wa Huzaimah an Abi Hurairah, man aftara yawman min Ramadan min ghairi rukhsatin rakhasahu Allahu lahu wa la maradin lam yaqdihi sawmud dahri kullihi wa in shamahu. Nah, ini hadis bisa juga teguran buat kita, bisa juga ancaman buat kita. Biar umat Nabi Muhammad, biar kita nih benar-benar sungguh-sungguh ngerjain puasa di bulan Ramadan. Kata Nabi Muhammad SAW, hadis saya Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i, Imam Tirmidzi, Imam Baihaqi, Imam Ibnu Majah, Imam Huzaimah tuh. Ya. Ada 6 perawi. Kalau udah perawi banyak begini, nah ini kuat. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang nggak puasa 1 hari di bulan Ramadan tanpa Allah ringankan, tanpa ada keringanan dari Allah, tanpa uzur, wala maradin, tanpa sakit, dia nggak puasa, dia tanpa keringanan dari Allah, tanpa uzur, tanpa sakit, dia nggak puasa di bulan Ramadan. Lam yaqdihi, maka tidak dapat dibayar puasa orang tersebut meskipun dilaksanakan sepanjang masa. Jadi kalau di bulan Ramadan dia sengaja nggak puasa sehari deh, sengaja dia nggak puasa, itu walaupun dia bayar tuh sepanjang masa nggak bakalan terbalas, karena dia nggak sengaja nggak puasa tanpa uzur. Dia berani tentang Allah, dia malas
Padahal itu kewajiban yang Allah suruh. Itu nggak bakalan dibayar sepanjang masa, walaupun tetap dikodok. Walaupun tetap dikodok. Ya, walaupun tetap dikodok nanti di bulan Ramadan langsung kodok. Jangan puasa sunnah dulu, kodok dulu yang wajib. Ya, sebagian riwayat ulama kalau masih ada hutang yang wajib, sunnahnya itu nggak bisa dikatakan dikerjain, nggak bakalan diterima. Wajib dulu kodok. Nah, ini bulan Syawal nih, habis bulan Syawal nih, dia kembali gimana? Wajib kodok dulu. Tanggal 2 Syawal wajib langsung dikodok puasa Ramadan. Jangan sunnah Syawal dulu, jangan. Ya. Jadi nggak bakalan diterima walaupun dia sepanjang masa deh puasa. Karena belum puasa itu masya Allah, ya, yang Allah suruh, yang Muhammad SAW suruh. Qala Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, dan berkata juga nih Sayyidina Ali dan Ibnu Mas'ud, dijelasin lagi oleh dua sahabat Nabi Muhammad SAW. Man afdara yawman min Ramadana la yaqdihi shaumad dahr. Siapa orang yang enggak puasa atau siapa orang yang berbuka puasa tanpa uzur, ya, satu hari di bulan Ramadan, ya, enggak bakalan diterima tuh puasanya walaupun sebanyak masa tuh. Dijelasin lagi apa yang buat sahabat, uang lagi nih. Qala an-Nakhaiyu inna man afdara yawman min Ramadana yajibu alaihi salasatu alafi yawmin. Berkata Imam Nakhai, ini ulama besar di kitab ini, siapa orang yang enggak puasa sehari ya, di bulan Ramadan, maka wajib baginya mengkodok 3.000 hari untuk berpuasa. Bayangin, kenapa ulama bilang ini? Karena takut sepanjang masa aja nggak diterima, apalagi yang 3.000. Saking takutnya. Dulu ada kisah nih di kitab, di zaman seorang ahli ilmu. Ahli ilmu ini ulama besar. Dia mempunyai teman namanya Muhammad juga. Bukan Nabi, namanya Muhammad juga sama. Ahli ilmu, orang alim ini dikisahkan di kitab punya teman namanya Muhammad juga. Nah, itu Muhammad itu dikisahkan kadang dia lalai sama kewajibannya maupun sama sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika dia masuk bulan Ramadan, dia berhias dirinya, pakai bajunya yang menurut dia yang punya yang bagus, pakai wangi-wangian, girang dia senang. Udah mau hari bulan puasa dia senang, dia sambut di bulan Ramadan dengan wangi-wangian, dengan wangi-wangian. Ditanya oleh ahli ilmu ini, ya Muhammad, kok ente begini, bagus banget, mau puasa, kenapa? Kata Muhammad, hazar rahman, hazar taubah, hazar barokah. Ini bulan-bulan taubat, ini bulan-bulan barokah, ini bulan-bulan rahmat, bulan ampunan. Maka saya ibadah, dan setelah itu ibadah tuh Muhammad ini di bulan Ramadan ibadah kuat, diganti tuh yang telah lalai ditinggalkannya tuh, yang wajib sunnah diganti tuh dia. Nah, setelah beberapa hari kemudian ahli ilmu ini nyari namanya Muhammad dan temannya, nggak ada ketemu, udah meninggal. Nah, ahli ilmu ini di mimpi, di dalam mimpinya ketemu sama Muhammad. Ya Muhammad, kok saya lihat ente ada mahkota, derajat tinggi ente tinggi banget Allah kasih. Dengan apa? Ya dengan ini saya bergembira, senang dengan masuknya bulan Ramadan
dan saya persiapkan zahir batin untuk kuat ibadah di bulan Ramadan, dan saya ganti yang wajib-wajib yang sunnah, dan saya taubat nggak ngulangi lagi yang pernah saya tinggal itu, nggak pernah ngulangi lagi. Dengan begitu Masya Allah, dikasih anugerah Allah, dikasih derajat tinggi di sisi Allah. Lahuluhu famulis shaimi atyabu indallahi min rihil misk. Kata Nabi, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau misik atau minyak kasturi. Nah, bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah itu mulia, udah pahalanya. Bau orang yang berpuasa. Tapi jangan mentang-mentang bau mulut kita lebih wangi, lebih baik insya Allah, kita sampai teman kita jam 12 siang, kita deketin, kita ngangkat, kita nah urusannya dia juga bisa pingsan. Bau itu kata ulama kurang lebih 3 jam atau 4 jam. Kalau nggak masuk makanan atau minuman, itu sepiteng yang dalam perut, bau apa dalam perut naik ke mulut. Cobain aja jam 10-an, cobain deh. Ntar puasa pertama jam 10-an tuh, ya ketegel aja. Nah, bau enggak nih. Nah, itu di sisi Allah kata Nabi wangi, seperti lebih wangi daripada bau minyak kasturi. Wa Muhammad bin Mansur As-Sam'ani an Anas innama sumi'a Ramadana li'annahu yarbidu dhunuba. Kata Imam Muhammad bin Mansur Sam'ani dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya yang dinamakan Ramadan itu adalah dapat membakar dosa-dosa. Dapat membakar dosa. Jadi orang yang berpuasa di bulan Ramadan dibakar oleh Allah dosa-dosanya. Makanya di hadis Nabi seperti waladat ummuhu, seperti bayi yang dilahirkan dari perut ibunya suci lagi. Beruntung. Wa Tabrani wal Baihaqi an Umar radhiyallahu anhu zakirullahi fi Ramadan maghfurun lahu. Hadis dari Imam Tabrani dan Imam Baihaqi dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyebut nama Allah di bulan Ramadan, maka dapat ampunan bagi orang yang menyebut namanya nama Allah di bulan Ramadan. Kita nyebut, kita zikir di bulan Ramadan, dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Nawawi, orang yang berpuasa 1 hari di bulan Ramadan lebih utama daripada orang itu berpuasa 1000 hari di luar Ramadan. Orang itu baca tasbih 1 hari di bulan Ramadan lebih utama daripada orang itu baca 1000 kali tasbih di luar Ramadan. Jadi faedahnya, pahalanya gede di sisi Allah, yang wajib berkali-kali lipat di bulan Ramadan, yang sunnah jadi berkali jadi seperti wajib. Itu sungguh-sungguh di bulan Ramadan, bulan umat Nabi Muhammad SAW. Kita kejar terus, ya, kita berusaha semangat ibadah. Ya, kita semangat, kata Nabi, ulul himmati minal iman. Tangga semangat itu sebagian dari iman. Semangat. Jangan kita malas-malasan, ya nggak makan lagi ini di siang hari, biasanya makan hari biasa, ya nggak sarapan lagi di pagi hari, biasanya pengajian hari Selasa ngaji wudhu, nggak pernah nih Selasa karena puasa, ya nggak pernah nih Sabtu pagi habis pengajian goreng-gorengan, ya puasa lagi. Nah, jangan begitu. Kata ulama itu cuma geser doang, yang sarapan nasi wudhu jadi sahur, yang makan siang jadi maghrib. Geser sedikit, digeser sedikit. Kalau nggak digeser, nah
yang digeser yang sedikit nggak kuat, apalagi yang nggak digeser sama sekali sari semangat kuat benar. Ya, jadi apabila orang itu nyebut nama Allah di bulan puasa, di bulan Ramadan, maka dapat ampunan orang itu. Untung ini orang yang zikir tuh. Kalau biasanya kan kita kalau sholat waktu tuh tasbih 33 kali. Nah, ini hitung itu. Kalau di bulan Ramadan, subhanallah, ya di luar Ramadan di sholat waktu kita yang zikir subhanallah 33 kali. Nah, kalau di luar Ramadan dihitung itu salur tasbih itu subhanallah kali 1000 itu. Nyebut tasbih 33.000. Nyebut alhamdulillah 33.000 di bulan Ramadan. Nyebut Allahu Akbar 33.000. Kali itu 5 waktu. Nah, kali ini banyak pahala umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan banyak. Kita siap-siap, kita kuat, kita niat. Makanya di bulan Ramadan, nah, kata ulama, kalau kita buka puasa, saya ulang-ulangi lagi, walaupun ini udah pernah diterima orang yang lain atau guru-guru yang lain. Nah, kita buka puasa, jangan ngomong berangkat subuh dulu. Kita batalin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Udah azan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, udah azan. Yang aman kan di TV nih, kita biasanya TV. Biasa kalau di masjid atau musola agak lama, biasanya dibuka dulu. Kalau di TV itu kita lihat tuh 2 channel. Mau RCTI, mau TV One, mau Global, apa? Lihat dulu nih. Pas azannya, asyhadu an la ilaha illallah atau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kata Allah ya Nabi Muhammad yang saya dapat, itu baru kita batalin. Itu aman. Itu aman, waktu aman dong itu. Kita cari yang aman aja. Nah, pas azannya di TV itu, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kita pindahin lagi tuh TV itu ke channel yang lain. Azan kan nih, kadang-kadang ada yang belum azan, benar nggak? Kadang-kadang TV yang sebelah lagi belum ada azan. Nah, kayaknya yang aman pas asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu aman kita baca. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita sunnahnya pun 3 biji. Ya. Amal kalau nggak bisa walau Quran. Kalau nggak ada kurma, air putih itu sunnah. Setelah kita makan atau minum, baru baca Allahumma lakal sumtu wa bika bantu wa la ilaha illallah. Kalau ketika ya Allah kita akan berbahu untuk bersyukur insyaallah taala. Kalau setelah itu mau makan nasi kebuli 1 nampan juga boleh, mau makan nasi utuh 1 nampan juga boleh, terserah. Mau nggak makan nasi juga boleh, terserah. Dulu Abu Salim bin Jindan, dia buka puasa di masjid, buka di masjid. Pas azan, setelah azan dia bilang, ayo buka puasa dulu sedikit. Terus mau sholat silakan, yang mau makan silakan dulu. Nah, tapi buka dulu sedikit. Habis itu buka puasa dulu sedikit, buka. Silakan yang mau sholat silakan. Yang mau buka dulu, yang mau makan nasi silakan. Kalau saya kata Abu Salim bin Jindan, ulama besar, hadis. Ya, saya makan dulu. Itu ulama besar. Ulama besar, tapi makannya juga kita ini orang awam, makannya juga jangan sepiring lentung. Kadang-kadang nafsu, memang belum puasa itu mau buka puasa nafsu, benar nggak? Mau itu, tapi pas kena lontong satu udah kenyang. Nafsu kita doang yang gede. Tapi pas kena buka puasa udah kenyang. Itu dia disebut bulan puasa, bulan berkah. Kebaikannya banyak. Makan dulu setengah piring dah. Supaya kuat, jangan sepiring lentung kayak kulit makan 3 hari yang ada lagi sholat tarawih ngantuk gitu, misalnya jatuh setengah piring aja udah cukup ya, karena buat tarawih semangat kita di bulan Ramadan ya, jadi sebut nama Allah di bulan Ramadan, jangan sampai nggak ikut sebut zikir ini sampai jam 8 kapan ya? Sampai jam 8 ya, makanya kita zikir
zikir ini dapat menghilangkan rasa bingung. Kata Al-Ba'dil hukama min awliyaillah zikrullahi ta'ala tufarriqul qulub. Kata para sebagian wali, zikir itu kepada Allah dapat menghilangkan rasa bingung, dapat memberikan rasa gembira, rasa senang dari rasa bingung. Zikir, makanya orang yang nggak ada zikir, yang nggak ada wirid disebut gerak. Kata Syekhul Al-Kabir Al-Habib Muhammad Habib Abdurrahman bin Muhammad Setia salafus saleh, malam yakun wirdun wa huwa wirdun. Siapa orang yang enggak punya wirid, siapa orang yang enggak punya zikir, maka orang tersebut disebut kerak atau makanya habis sholat maghrib jangan Allahumma lantas jalan. Allahumma lantas jalan, ya habis sholat maghrib Allahumma lantas jalan, ya zikir aja dulu, wirid. Allahumma lantas salah. Orang-orang soleh banyak banget zikirannya. Dia Imam Ghazali, hari ini 1000, hari ini 1000, hari ini 1000, hari ini 1000. Kalau kita udah di rumah susah banget buat zikir wirid, benar nggak? Kadang-kadang main tutup ngobrol ini, tutup sama anak, kan susah lupa zikir. Nah, ngomong di masjid habis sholat maghrib zikir wirid banyak ya bang, banyak apalagi di bulan Ramadan, bulannya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita sia-siakan. Kata Nabi di hadis, "Naumus shaimi ibadah." Tidurnya orang berpuasa ibadah. Ini riwayat ulama-ulama di kitab banyak. Artinya tidur orang yang berpuasa di bulan Ramadan ibadah. Maksudnya juga bukan tidur terus dari pagi sampai sore pas bangun berbedok, bukan. Tidurnya sebentar aja, 1 jam 2 jam cukup untuk mengistirahatkan badan kita. Walau bawa boleh kadang pagi sampai sore tidur sebentar. Kalau orang-orang sholihin biasanya tidurnya habis sholat duha atau jam 11 siang. Nah gitu. Dan malamnya tidur juga tidur. Lihat Habib Umar bin Khattab al-Atas itu diriwayat cucunya ngomong itu dia tidur sore jam 10 tidur. Ulama besar wali buah kutub diriwayat tidurnya jam 10 bangun jam 1. Bayangin jam 1 dari ibu anak baru sampai subuh. Kalau kita kan enggak tidurnya enggak jam 10, tidur di jam 1, gimana melek mata aja. Nah, kita kadang-kadang melek matanya bukan baca Quran, bukan zikir, bukan nonton ilmu, kagak main catur, kita. Nah ini dia, untuk kita bukan lagi mudah-mudahan umur kita panjang untuk sampai di bulan Ramadan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini nasihat buat saya pribadi dan jamaah model kita bisa ngamalin ya kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah di bulan Ramadan yang Allah suruh, yang Nabi Muhammad SAW suruh. Karena surga rindu kepada orang yang berpuasa. Surga rindu. Al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin, dari Nabi Muhammad SAW. Surga itu rindu kepada 4 golongan. Di antaranya orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Bayangin surga rindu kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Untuk kita dikasih panjang umur, sehat walafiat, taat kepada Allah dan Rasul. Yuk kita semangat untuk bulan Ramadan, kita kerjain yang wajib-wajib, yang sunnah. Ya, sampai sini dulu saat. Wallahu a'lam wa ilmuhu bil hadam. Fatihah. Alhamdulillah. Iya.
Amin amin bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal kama yang bagi jalan Muhammad wa ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Allahumma fil qulubana wastur qulubana wa shif qulubana tahir qulubana wa anzil man qalbana wa afina wa anfa'na wa bi'na wa hamna wa ala ta'atika inna Allahumma inna nas'aluka min maqadir ala kulli khairin wa min ijabati bijaya Muhammad al-Bashir واهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت وانك تهدي وتقضى عليك وانه لا يزيد من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب اليك استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم وأتوب إليه توبة نصوحا توبة نصوحا توبة نصوحا آمين اللهم اجعل حميد الشريف ولا أمر الرصيد آمين أسألك يوم المعيد والجنة من الخلود مع المقربين الشهود على ركع السجود على المؤمن بالوهود إنك رسول الله وعلى سيدنا محمد وبالأمة وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله